Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di tepi pantai, hiduplah dua sahabat, Rina dan Dika. Mereka bertemu sejak kecil, tumbuh bersama dalam kebahagiaan dan kesulitan yang sama. Rina adalah gadis yang ceria, selalu membawa kebahagiaan bagi siapa saja yang ada di sekitarnya. Dika, di sisi lain, adalah pemuda yang lebih pendiam, namun dengan ketulusan hati yang luar biasa. Meskipun berbeda, keduanya saling melengkapi, seperti dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Sejak kecil, Rina selalu menjadi pusat perhatian di antara teman-temannya. Dia memiliki senyum yang bisa mencerahkan hari-hari yang kelam dan tawa yang bisa menyembuhkan hati yang terluka. Dika, meskipun lebih tertutup, merasa nyaman di samping Rina. Dia tahu bahwa kebahagiaan Rina adalah kebahagiaannya juga. Pada suatu sore yang cerah, mereka berjalan berdua di tepi pantai, menikmati hembusan angin laut yang sejuk. Rina, yang selalu tampak penuh semangat, berhenti sejenak dan menatap matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala. "Dika," ujar Rina sambil tersenyum. "Apa kamu tahu? Aku selalu merasa bahagia setiap kali kita berjalan bersama seperti ini. Rasanya dunia ini milik kita berdua." Dika hanya mengangguk pelan. "Aku juga merasa begitu. Rina, kamu adalah sahabat terbaik yang pernah aku miliki. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku." Rina tertawa kecil mendengar jawaban Dika. "Aku berharap kebahagiaan kita ini tidak pernah berubah, ya?" Dika menatapnya dalam-dalam. "Aku akan berusaha, Rina, untuk menjaga kebahagiaanmu, meskipun apapun yang terjadi." Namun, meskipun mereka berbicara tentang kebahagiaan, ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hati Dika. Sesuatu yang tidak pernah dia katakan pada Rina. Dika menyimpan perasaan yang lebih dari sekadar sahabat untuk Rina. Setiap senyum Rina, setiap tawa yang mengalir darinya, membuat hatinya berdebar. Namun, Dika tahu, Rina hanya menganggapnya sebagai sahabat. Sebuah perasaan yang tak mungkin terbalas, menurutnya. Malam itu, Dika menatap bintang-bintang yang menghiasi langit malam dari jendela kamarnya. Dia memikirkan Rina, dan perasaan yang tak bisa diungkapkannya. Dia tahu bahwa kebahagiaan Rina adalah yang terpenting baginya, meskipun itu berarti harus menjaga jarak dengan perasaannya sendiri. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Kebahagiaan yang mereka rasakan bersama tak pernah mereka duga akan diuji dengan cara yang tak terbayangkan. Pada suatu pagi, Rina datang dengan wajah yang berbeda. Ada kesedihan yang terpancar jelas di matanya. "Ada apa, Rina?" tanya Dika khawatir, melihat perubahan besar pada sahabatnya. Rina hanya terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Dika, aku baru saja mendapat kabar buruk." Dika merasakan hatinya berdebar. "Kabar buruk apa?" Rina menghela napas panjang. "Dokter mengatakan, aku mengidap penyakit yang serius. Aku mungkin tidak akan lama lagi." Dika merasa dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata Rina menggema dalam kepalanya, tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Rina, gadis yang selalu ceria dan penuh energi, kini berada di ujung hidupnya. Semua kebahagiaan yang selama ini mereka bagi seakan runtuh begitu saja. Dengan tubuh yang gemetar, Dika mendekati Rina. "Jangan bicara seperti itu, Rina. Kamu akan baik-baik saja. Aku yakin kamu bisa melewati ini." Rina menggeleng pelan. "Dokter bilang aku punya waktu yang sangat terbatas. Aku mungkin tidak akan bisa merasakan kebahagiaan lagi." Air mata mulai mengalir di pipi Dika. Ia memegang tangan Rina erat, seolah takut kehilangan sahabat yang sangat berarti baginya itu. "Tidak, Rina, jangan katakan itu. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Aku akan selalu ada di sini untukmu." Rina menatap Dika dengan mata yang penuh harap. "Dika, kalau aku tidak ada lagi, aku ingin kamu tetap bahagia. Aku ingin kamu hidup dengan penuh senyum, seperti yang selalu kamu ajarkan padaku."
Dika merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang lebih dia inginkan selain melihat Rina bahagia. Tetapi saat ini, dia tidak tahu bagaimana caranya untuk menerima kenyataan pahit yang baru saja dia dengar. Jangan katakan seperti itu, Rina. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, kata Dika, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Namun, di dalam hati Dika, dia tahu bahwa kebahagiaan Rina yang terpenting baginya. Meski harus merelakan kebahagiaan itu pergi, dia akan berusaha tetap ada di sampingnya, hingga detik-detik terakhir hidup Rina. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat. Dika terus berusaha menemani Rina, meskipun rasa sakit yang menyelimuti hatinya semakin dalam. Rina, meski sedang berjuang melawan penyakitnya, tetap berusaha tampil ceria. Namun, Dika tahu bahwa senyum itu semakin sulit dipertahankan. Tubuh Rina semakin lemah, dan di mata Dika, rasa sakit yang tak terlihat begitu jelas terpantul. Setiap pagi, Dika datang ke rumah Rina untuk menemani sarapan. Mereka duduk berdua di meja makan kecil, berbicara tentang banyak hal, namun selalu ada keheningan yang tiba-tiba muncul di tengah percakapan mereka, seperti ada sesuatu yang terpendam. Rina tidak lagi bisa berjalan jauh, dan dia seringkali kelelahan hanya untuk berdiri sejenak. Meskipun begitu, dia tidak pernah mengeluh. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, Dika mengajak Rina ke taman dekat rumahnya. Mereka duduk di bangku yang selalu mereka duduki sejak kecil, tempat yang penuh dengan kenangan. Rina menatap pohon-pohon yang ada di sekitarnya, dan Dika bisa melihat betapa mata Rina mulai terlihat kabur, seakan memendam segala kesedihan yang tak terungkapkan. Dika, ingat nggak waktu kita kecil dulu? Kita selalu duduk di sini, dan kamu selalu menceritakan hal-hal konyol yang membuatku tertawa, kata Rina dengan suara lembut. Dika menatapnya dengan penuh perasaan. Aku ingat, Rina, kamu selalu tertawa, seolah dunia ini hanya milik kita berdua. Rina tersenyum tipis. Aku rindu saat-saat itu. Aku rindu saat-saat kita bisa tertawa tanpa beban. Dika mengangguk pelan, namun hatinya semakin berat. Rina, aku akan selalu mengingat semua kenangan itu. Kamu adalah bagian terbaik dalam hidupku. Rina menatap Dika. Matanya mulai berkaca-kaca. Dika, aku ingin kamu tahu bahwa kebahagiaanmu selalu jadi kebahagiaanku. Aku merasa beruntung memiliki sahabat sepertimu. Kalau waktuku sudah habis, aku hanya ingin kamu tidak kehilangan kebahagiaanmu. Itu yang terpenting. Dika merasa seolah ada sesuatu yang tercabut dari hatinya mendengar kata-kata itu. Dia menahan tangis yang semakin mengganggu tenggorokannya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Rina, kau adalah segalanya bagiku. Rina memegang tangan Dika dengan lembut. Aku tahu, Dika, aku juga sangat mencintaimu, meski bukan dengan cara yang sama. Kau sudah lebih dari sekadar sahabat untukku. Dika menunduk, mencoba menahan air mata yang sudah hampir tumpah. Perasaan yang selama ini dia pendam, perasaan cinta yang tak pernah bisa dia ungkapkan, akhirnya muncul dengan begitu jelas. Namun, Dika tahu bahwa meskipun Rina juga mencintainya, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk itu. Rina tidak lagi punya banyak waktu. Keinginannya hanyalah satu, melihat Dika bahagia. Setiap hari semakin berat bagi Dika. Ia berusaha menjaga Rina tetap tersenyum, tapi semakin lama, senyum itu semakin jarang muncul. Rina mulai menghabiskan lebih banyak waktu di ranjang, tubuhnya semakin lemah. Namun, setiap kali Dika mendekatinya, Rina selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Seakan ingin meyakinkan Dika bahwa dia kuat, meskipun kenyataannya, dia sedang berjuang untuk tetap bertahan. Pada malam terakhir yang mereka habiskan bersama di rumah Rina, Dika duduk di samping tempat tidur Rina, menggenggam tangan Rina dengan erat. Rina, aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa kamu, ujar Dika dengan suara gemetar. Rina menatapnya dengan mata yang penuh kelembutan. Kamu akan baik-baik saja, Dika. Kamu punya kehidupan yang indah yang menantimu. Kamu bisa menemukan kebahagiaanmu lagi, bahkan tanpa aku di sisimu. Dika menangis. Air mata tak bisa lagi ia bendung. Aku tidak peduli tentang kebahagiaan tanpa kamu,
Rina, kau adalah segalanya bagiku. Rina menarik napas pelan. Tubuhnya semakin lemah. Aku ingin kamu tahu, Dika, bahwa kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku yang terbesar. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kesedihan hanya karena kepergianku. Aku ingin kamu hidup dengan penuh cinta dan tawa, seperti yang selalu kita impikan. Dika merasakan hatinya seperti hancur, tetapi dalam hatinya juga ada rasa lega. Dia tahu bahwa Rina sudah siap pergi. Dia tahu, Rina tidak ingin dirinya merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Sebuah pengorbanan yang sangat besar bagi Rina, tetapi Dika tahu itulah cinta yang sejati. Pada akhirnya, Rina memejamkan matanya untuk terakhir kalinya. Senyum tipis menghiasi wajahnya, seolah memberikan kebahagiaan terakhir bagi Dika. Sebelum benar-benar menghilang, Rina berbisik pelan. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku, Dika. Selalu begitu. Dika menggenggam tangan Rina erat-erat, menahan rasa sakit yang tak terkira. Dia tahu, meski Rina sudah pergi, kebahagiaan yang Rina berikan akan selalu hidup dalam hatinya. Kini, dia hanya bisa mengenang kebahagiaan yang pernah mereka miliki bersama, dan berjanji untuk menjalani hidupnya dengan penuh cinta, seperti yang diinginkan oleh Rina. Namun, perasaan kehilangan itu tidak akan pernah hilang. Kebahagiaan Rina akan selalu menjadi kebahagiaan Dika, meskipun Rina tidak lagi ada di dunia ini. Hari-hari setelah kepergian Rina terasa hampa bagi Dika. Setiap sudut rumahnya mengingatkannya pada kenangan indah bersama Rina. Setiap langkah yang dia ambil, setiap tempat yang dia kunjungi, selalu membawa jejak kenangan mereka berdua. Rasanya sulit untuk melanjutkan hidup tanpa kehadiran sahabatnya yang paling berharga. Rina, yang selalu ceria, yang selalu ada untuknya, kini hanya bisa dia kenang dalam diam. Di pagi hari, Dika duduk di bangku taman yang dulu mereka tempati bersama. Sekarang, tempat itu terasa begitu sepi, hanya diiringi angin yang berdesir pelan. Dika menatap langit yang kelabu, seolah mencerminkan suasana hatinya. Hatinya terasa kosong, seolah tidak ada lagi yang bisa memberikan kebahagiaan seperti yang Rina berikan. Hari demi hari, Dika mencoba untuk kembali menjalani rutinitasnya. Namun, setiap kali dia tersenyum atau tertawa, rasa bersalah menggelayuti dirinya. Bagaimana bisa dia bahagia ketika sahabat terbaiknya sudah tiada? Rina selalu mengingatkan bahwa kebahagiaannya adalah kebahagiaan Dika. Tetapi Dika merasa kesulitan untuk memenuhi harapan itu. Pekerjaannya tidak lagi terasa sama. Setiap kali dia di kantor, dia teringat pada Rina yang selalu memberinya semangat untuk terus maju, bahkan ketika dia merasa lelah. Rina selalu tahu bagaimana membuatnya merasa lebih baik, mengingatkan untuk tidak menyerah, bahkan dalam kesulitan sekalipun. Kini, semua itu hilang. Tidak ada lagi suara tawa Rina. Tidak ada lagi kata-kata penyemangat yang selalu membuatnya merasa lebih kuat. Namun, Dika tahu bahwa Rina ingin dia tetap hidup dengan bahagia, meski tanpa dirinya. Itu adalah pesan yang selalu Rina ucapkan. Jangan terjebak dalam kesedihan karena kepergianku. Kamu harus melanjutkan hidupmu. Dika, aku ingin kamu bahagia. Meskipun kata-kata itu selalu terngiang di telinganya, Dika merasa sangat sulit untuk mewujudkannya. Bagaimana bisa dia bahagia tanpa Rina? Dia merasa seperti setengah dari dirinya telah hilang bersama kepergian Rina. Setiap kali dia melihat foto-foto mereka, kenangan indah yang dulu mereka bagikan bersama, hatinya semakin terasa hancur. Suatu malam, ketika Dika sedang duduk di kamarnya, dia menemukan sebuah kotak kecil yang disembunyikan di bawah tumpukan buku. Itu adalah kotak hadiah yang pernah diberikan oleh Rina kepadanya pada ulang tahunnya yang ke-25. Dika membuka kotak itu dengan hati-hati, dan di dalamnya terdapat sebuah surat kecil yang ditulis tangan oleh Rina. Dika membuka surat itu dan membacanya dengan penuh perasaan. Dika, terima kasih telah menjadi sahabat terbaik dalam hidupku. Aku tahu aku mungkin tidak punya banyak waktu lagi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa kebahagiaanmu adalah segalanya bagiku. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kesedihan, karena aku ingin kamu selalu mengingat kebahagiaan kita bersama. Jangan pernah lupa untuk tersenyum. Dika, hidup ini penuh dengan keindahan,
Meskipun kadang kita harus melalui banyak rintangan. Dan aku berharap, ketika aku sudah tidak ada lagi, kamu akan tetap menjalani hidupmu dengan penuh semangat. Aku akan selalu ada di sana, dalam setiap langkah yang kamu ambil. Dengan cinta, Rina. Air mata mulai mengalir dari mata Dika saat membaca surat itu. Dia merasakan seolah Rina sedang berbicara langsung padanya. Kata-kata Rina yang tulus dan penuh cinta membuat hatinya terasa lebih ringan, meskipun kesedihan itu tetap ada. Rina ingin dia bahagia, meskipun itu berarti melepaskan kenangan indah yang mereka miliki bersama. Dika menutup surat itu perlahan, lalu meletakkannya kembali ke dalam kotak. Dia merasa sedikit lebih tenang, meskipun rasa kehilangan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Setidaknya sekarang, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk menghormati keinginan terakhir Rina. Waktu terus berjalan, dan meskipun rasa sakit itu tidak hilang begitu saja, Dika mulai mencoba menjalani hidup dengan cara yang akan membuat Rina bangga. Dia kembali mengerjakan proyek-proyek yang dulu Rina dukung, dan dia mulai tersenyum lagi, meskipun itu sangat sulit. Setiap kali dia merasa jatuh, dia ingat kata-kata Rina yang mengajarkannya untuk tidak menyerah. Dika mulai aktif di berbagai kegiatan sosial yang dulu mereka rencanakan bersama. Dia menyadari bahwa meskipun Rina tidak ada lagi, semangatnya masih bisa hidup melalui tindakan-tindakannya. Dika merasa Rina ada di sana, memberi kekuatan padanya, membantunya untuk tetap berjalan. Suatu hari, ketika Dika sedang berjalan di taman tempat mereka dulu sering duduk, dia merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Dika memandang langit yang cerah, dan untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Rina tidak benar-benar pergi. Dalam hatinya, Rina selalu ada, sebagai bagian dari kebahagiaan yang akan terus hidup dalam dirinya. Meskipun tidak mudah, Dika tahu bahwa kebahagiaan Rina adalah kebahagiaannya juga. Rina menginginkan dia untuk bahagia, dan Dika berjanji untuk mewujudkannya. Kini, setiap senyuman yang dia berikan adalah cara untuk mengenang sahabat yang telah pergi, dan setiap langkah yang dia ambil adalah untuk menghormati kenangan indah yang pernah mereka bagikan. Dika mengerti sekarang bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan cara yang kita inginkan, dan terkadang, kita harus menemukan kebahagiaan dalam kenangan dan pengorbanan orang yang kita cintai. Kebahagiaan Rina adalah kebahagiaan Dika, dan meskipun Rina telah pergi, cinta dan kebahagiaannya akan tetap hidup di dalam hatinya selamanya. Hari-hari berlalu, dan meskipun rasa kehilangan itu masih menggigit, Dika mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kedamaian yang perlahan muncul dalam dirinya. Dia mulai berusaha lebih aktif dalam menjalani hidup, mencoba mengikuti jejak langkah Rina yang selalu penuh dengan semangat dan optimisme. Namun, meskipun kebahagiaan itu perlahan hadir kembali, ada bagian dari dirinya yang tetap kosong. Suatu sore, saat Dika tengah duduk di kafe favoritnya, dia melihat sekumpulan anak muda sedang tertawa riang. Di meja yang tak jauh dari tempatnya duduk, ada seorang wanita yang sedang tertawa ceria. Tawa itu mengingatkannya pada tawa Rina, yang selalu mampu menghangatkan suasana. Seketika, Dika merasa sangat rindu. Namun, saat itu juga, Dika teringat pada pesan Rina, bahwa kebahagiaannya adalah kebahagiaan Dika. Dia tak ingin terjebak dalam kesedihan yang berlarut-larut. Rina selalu ingin Dika melanjutkan hidup dengan semangat dan kebahagiaan, karena itulah yang terbaik untuk mereka berdua. Apakah aku bisa bahagia lagi tanpa Rina? Tanya Dika dalam hati. Saat itu, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari sahabat lamanya yang kini tinggal jauh di luar kota. Dika membuka pesan tersebut, dan ada satu kalimat yang cukup membuatnya terhenyak. Dika, aku tahu hidupmu pasti berat tanpa Rina, tapi ingatlah bahwa kebahagiaanmu adalah bentuk penghormatan terbaik untuknya. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kesedihan. Rina pasti ingin kamu tetap hidup dengan penuh semangat dan senyum. Kata-kata itu terasa seperti sebuah angin sejuk yang menyentuh hatinya. Dika tahu, ini adalah pesan yang sangat penting. Dia harus terus berjalan, meskipun tanpa Rina di sisinya. Ada tanggung jawab besar untuk menjaga kebahagiaan yang pernah mereka ciptakan bersama. Dika memandang secangkir kopi yang diletakkan di hadapannya, perlahan menyesapnya sambil berpikir.
Beberapa minggu kemudian, Dika memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Dia kembali melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda, sebuah impian yang dahulu mereka rencanakan bersama. Rina selalu mendukungnya untuk menjadi lebih baik, dan kini Dika merasa, inilah cara terbaik untuk menghormati kenangan mereka. Di kampus, meskipun ada banyak teman baru yang mengenalnya, Dika tetap merasa Rina ada di sampingnya. Dalam setiap langkah yang dia ambil, seolah Rina memberikan dukungannya, mengingatkannya untuk tetap berjuang. Dika mulai merasa bahwa meskipun Rina tidak hadir secara fisik, semangat dan cintanya terus hidup dalam dirinya. Pernah suatu ketika, Dika berjalan sendirian menuju ruang kelas, dan di sepanjang jalan dia melihat sekelompok mahasiswa yang sedang tertawa bersama. Tawa itu terdengar riang, tetapi tak mampu menutupi kepedihan yang ada di dalam hatinya. Namun, saat itu Dika sadar bahwa kebahagiaan itu adalah proses. Tawa mereka mengingatkannya bahwa hidup tetap perlu dijalani meskipun ada luka yang belum sembuh sepenuhnya. Dika ingin mengikuti jalan itu, dengan harapan suatu hari, ia bisa tersenyum lagi tanpa rasa bersalah. Di akhir semester, Dika mendapat sebuah penghargaan atas kerja kerasnya dalam studinya. Saat nama Dika diumumkan sebagai penerima penghargaan, ada rasa bangga yang mengisi hatinya. Dia merasa, inilah bukti bahwa dia bisa melanjutkan hidup, sesuai dengan harapan Rina. Dia merasa Rina ada di sana, menyaksikan segala pencapaiannya, meski dalam diam. Pada malam penghargaan itu, Dika duduk di balkon apartemennya, memandang langit yang bertaburan bintang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, Dika merasa damai. Dia tahu bahwa dia masih merindukan Rina, tetapi dia juga tahu bahwa Rina tidak akan ingin dia terpuruk dalam kesedihan selamanya. Rina akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, dalam setiap tawa, setiap kenangan, dan setiap langkah baru yang ia ambil. Dika menatap bintang-bintang itu dan berbisik, "Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku, Rina. Aku akan terus berjalan, dan aku akan selalu mengingatmu." Air mata Dika jatuh perlahan, tetapi kali ini bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Kelegaan karena dia tahu, meskipun Rina sudah pergi, cinta dan kebahagiaannya tetap hidup dalam dirinya. Dia akan terus menjalani hidup dengan semangat yang sama, membawa kenangan indah itu kemanapun ia pergi. Akhirnya, Dika menyadari satu hal yang sangat penting. Meskipun Rina telah pergi, kebahagiaan yang mereka miliki bersama akan tetap hidup, selama Dika tetap mengingat dan menghormati semua yang telah mereka lalui bersama. Dan itu adalah kebahagiaan yang akan selalu ada di dalam hatinya.